Cina membuat pernyataan besar tentang ambisi angkatan lautnya dengan peluncuran kapal induk ketiga dan tercanggih yang disebut sebagai Fujian. Fujian sejauh ini merupakan kapal induk terbesar, paling modern dan paling kuat di Cina. Kapal seberat 80.000 ton ini seperti menjadi mahkota ekspansi militer yang telah membuat Beijing mengembangkan angkatan lautnya menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Sistem tempur barunya seperti sistem peluncuran ketapel elektromagnetik menunjukkan bahwa Cina cepat mengejar Amerika Serikat. Tentu saja ini akan memberinya kemampuan untuk meluncurkan lebih banyak pesawat, lebih cepat dan dengan lebih banyak amunisi. Semua itu seharusnya cukup untuk membuat calon lawan berpikir sejenak. Terutama mengingat agresi Cina yang meningkat dalam sengketa teritorialnya dengan Jepang di Laut Cina Timur, sejumlah negara Asia Tenggara di Laut Cina Selatan dan ketegangan yang semakin tinggi dengan Taiwan. Namun meski peluncuran Fujian, sejumlah analis menyebut bahwa tidak akan seperti yang dibayangkan sebagian besar orang. Pertama, Fujian kemungkinan tidak akan beroperasi selama 3 hingga 4 tahun lagi. Carl Custer, mantan Kapten Angkatan Laut Amerika dan mantan Direktur Operasi di Pusat Intelijen Gabungan Komando Pasifik Amerika mengatakan ketika beroperasi ukurannya juga akan menjadikannya target yang jelas. Musuh manapun akan sangat sadar bahwa menenggelamkan kapal ikonik semacam itu akan menjadi pukulan moral yang sangat besar. Lalu ada fakta sederhana, meski mengesankan kapal induk belum tentu paling cocok dengan apa yang para ahli lihat sebagai skenario konflik paling masuk akal dalam waktu dekat, termasuk bentrokan di Laut Cina Timur dan Selatan serta serangan ke Taiwan. Pada dasarnya, para ahli mengatakan Fujian mungkin kapal terbesar Cina, tetapi mungkin bukan masalah terbesar di benak Komandan Angkatan Laut Amerika saat ini. Justru ada 4 jenis kapal lain milik Cina yang bisa dibilang merupakan ancaman yang jauh lebih besar bagi dominasi Angkatan Laut Amerika. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, destroyer tipe 055. Diluncurkan pada tahun 2017, kapal perusahaan rudal siluman berbobot 13.000 ton ini dianggap oleh banyak orang sebagai kombatan permukaan paling kuat di dunia. Tipe 055 cukup besar hingga layak dianggap sebagai kapal penjelajah menurut standar NATO. Kapal ini dilengkapi dengan 112 tabung peluncur vertikal yang dapat digunakan untuk menembakkan segala sesuatu, mulai dari rudal anti kapal hingga rudal serangan darat jarak jauh. Kapal ini memiliki desain yang canggih, fitur siluman, radar, dan inventaris rudal yang besar. Destroyer ini juga lebih besar dan lebih kuat daripada kebanyakan kapal perusahaan Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Sebuah laporan Kongres Amerika pada bulan Maret 2022 mengatakan setidaknya 10 tipe 055 diperkirakan telah diluncurkan atau sedang dibangun. Yang kedua, kapal selam tipe 039. Kelas Yuan ini merupakan kapal selam bertenaga diesel listrik dengan kemampuan yang terbukti sulit untuk dihadapi oleh para perencana militer Amerika. Menurut laporan Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 2021, Beijing telah membangun 17 kapal tipe 39AB. Cina juga berencana untuk meningkatkan jumlah itu menjadi 25 dalam 3 tahun ke depan. Tipe 039 diyakini memberikan pertahanan mendalam yang tangguh di perairan dekat Cina. Kapal tampaknya juga mengembangkan beberapa kemampuan untuk menyerang pasukan Amerika lebih jauh ke laut. Kapal selam dilengkapi dengan Air Independent Propulsion atau AIP. Ini berarti mereka tidak perlu sering muncul ke permukaan untuk menyalakan diesel guna memberi daya pada baterainya. Saat beroperasi dengan baterai, kapal selam yang dilengkapi dengan AIP hampir tidak bersuara. Suara hanya berasal dari bantaran poros, baling-baling, dan aliran di sekitar lambung kapal. Pentagon menyebut Cina mendorong untuk meluncurkan lebih banyak kapal selam super tenang yang dipersenjatai dengan rudal jelajah anti kapal. Salah satu metode serangan ampuh yang digunakan oleh tipe 039 adalah menembakkan torpedo wake homing melintasi buritan atau belakang kapal target. Torpedo kemudian mengikuti di belakang target sebelum meledak di dekat sistem penggerak dan kemudinya. Karena kapal permukaan mendeteksi kapal selam dan torpedo melalui gelombang suara, torpedo wake homing sangat sulit untuk dilawan. Yang ketiga, kapal dagang. Kapal dagang mungkin bukan hal pertama yang muncul di benak kita saat memikirkan kemampuan angkatan laut yang mematikan, tetapi disitulah letak kekuatannya.
Untuk menginvasi Taiwan, Cina kemungkinan perlu mengangkut ratusan ribu pasukan penyerang. Beberapa analis bahkan memperkirakan lebih dari 1 juta orang akan dibutuhkan. Berbagai analis dan laporan pemerintah Amerika telah menyimpulkan armada Angkatan Laut Cina belum bisa memenuhi tugas itu. Tetapi apa yang dimiliki Cina adalah armada sipil yang sangat besar. Mereka dapat dengan cepat diubah untuk penggunaan militer, dan bahkan kapal mungkin telah dirancang untuk kemungkinan itu. Pembuat kapal feri terbesar Cina pada tahun 2015 secara terbuka mengatakan salah satu feri roll-on roll-off terbesarnya dibangun untuk tujuan militer dan sipil. Dan salah satu operator feri terbesar Cina juga digambarkan memiliki peran sipil dan militer. Diperkirakan penggunaan kapal sipil akan memberi Cina tambahan 1,1 juta ton perpindahan. Angka itu lebih dari 3 kali lipat tonase perpindahan dari gabungan semua kapal serbu amfibi Cina. Dan jika Cina memanfaatkan pengangkut roll-on roll-off Hong Kong, mereka bisa mendapatkan tambahan 370.000 ton lagi. Yang keempat, milisi maritim. Kapal feri bukan satu-satunya kapal sipil yang diduga memiliki perencana militer di radar mereka. Para ahli juga menuduh Cina menciptakan milisi maritim, ratusan kapal yang diduga terlibat dalam penangkapan ikan komersial. Milisi yang keberadaannya dibantah Beijing tersebut menurut CSIS diperkirakan diperkuat setidaknya 122 hingga 174 kapal, tetapi jumlah sebenarnya bisa lebih besar lagi. Sejumlah ahli menyebut milisi maritim ini tidak hanya memancing. Mereka memiliki senjata otomatis dan lambung kapal yang diperkuat. Mereka juga memiliki kecepatan tertinggi sekitar 18 hingga 22 knot, membuat mereka lebih cepat dari 90% kapal penangkap ikan di dunia. Menurut laporan CSIS November 2021, milisi memiliki 2 bagian utama. Mereka adalah kapal milisi profesional dan kapal penangkap ikan yang digunakan oleh militer Cina di bawah skema subsidi. Kelompok profesional memimpin kegiatan seperti mengganggu kapal pengeboran asing atau memblokir kapal penangkapan ikan asing. Sementara nelayan yang disubsidi membawa tekanan dalam jumlah besar. Dan dengan armada penangkapan ikan terbesar di dunia, Cina memiliki banyak cadangan untuk dihubungi. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.sejatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.